Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini kita lihat tentang no contact. Insyaallah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, dan share. And no skip iklan channel aku Lucky Tarot MS. Langsung baca doa menurut kepercayaan masing-masing agar apa yang kita inginkan insya Allah tercapai dan dimudahkan oleh Allah dan diberkahi pula. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lihat no contact. Ya. Kita lihat energinya dia saat ini. Oh, the death, the transformation, ending cycle, transition, and time, necessary chance. Energinya banyak merasakan perubahan ya selama tidak no contact sama kamu. Salah satunya dia mengalami kehampaan. The King of Swords, kamu bisa berdealing dengan Scorpio or air sign, water sign, air sign. Ya, energinya dia selama no contact. Kehampaan dalam hidup. Kalau aku lihat sih memang dia merasakan suatu kehampaan dalam hidup, dan di sini dia harus bisa memberikan kejujuran, ya. Tapi selama no contact sama kamu, dia jadinya menggantung ya. Apapun yang dia cari itu selalu berhenti di tengah. Salah satunya adalah penyebabnya ya, egonya dia. Ya, setelah no contact sama kamu, dia merasakan suatu kehampaan, hidup dalam kematian dalam kehidupan jadi hampa, dan kehidupannya juga banyak masalah ya. Jadi apapun yang dia lakukan selalu tidak ada endingnya, tidak ada kejelasannya, dan dia sedang mengalami banyak guncangan sebenarnya tentang pembayaran karma ya. Jadi memang orang yang kalian dealkan ini lagi banyak digoncang ujian ya, terutama tentang karir, kesehatan ya. Di sini kita lihat situasinya dia selama no contact. The World, the Emperor, the Two of Wands, the High Priestess.
So aku ngeliatnya di sini selama no contact ya, dia banyak lakukan segala cara untuk sukses, banyak rencana yang dia inginkan dia jalani gitu ya. Tapi ini masa depannya menggantung ya guys, karena egonya dia belum bisa dia lepaskan sepenuhnya, dan dia masih mencari-cari kehidupan yang perfect, kehidupan yang sempurna ya. Pada akhirnya dengan siapapun dia memberikan harapan, ini ujungnya menjadi rahasia, jadi nggak jelas. Di sini aku ngelihatnya dia harus belajar mengendingkan ya tentang keras kepalanya dia. Ada rasa takut yang dia rasakan, yaitu tentang karma, yang mana semesta akan memberikan hasil dari dramanya dia secara tanpa dia sadari. Jadi ini rahasia Tuhan. Dihadirkannya orang ketiga, tapi dihadirkannya karma juga. Dan ini belum tentu karma baik ataupun karma buruk, jadi rahasia. Selama no contact, dia juga mendengar kabar yang tidak menyenangkan ya, mendengar kabar, dan ini membuat dia ada banyak perubahan dalam hidup dia. Apakah dia harus percaya dengan instingnya dia atau percaya dengan logikanya dia gitu ya. Kita lihat dengan clarify-nya. Kita lihat dulu ya, apakah dia memikirkan kamu selama no contact. Mikirin ya, dia mikirin, tapi dia tahu dia nggak bisa berbuat apa-apa ya. Mikirin banget ini banget, tapi dia tahu dia nggak bisa berbuat apa-apa, hidupnya stuck. Perasaan cintanya juga stuck, karena dia menjalani pembayaran karma ya dari kisah masa lalu, dan ini membuat dia kecewa sendiri karena ilusinya dialah yang membuat dia mengalami banyak pembayaran karma ya. Dia mengejar ilusi yang gak jelas, tidak banyak bersyukur ya, selalu mengeluh, kurang ini kurang itu, dan ya selalu berpikiran negatif juga, sehingga apapun yang dia terima itu selalu membuat dia terluka karena dari tidak bersyukurnya ini. Dan di sini aku ngeliat memang dia tersiksa ya, tersiksa. Apakah dia ingat kamu selama no contact? Yes banget ini, yes. Yes banget, tapi stuck ya guys. Aku nggak bisa ngebohongin dari energinya. Dia ingat kamu, sangat ingat. Dan
Aku ngeliatnya memang kamu bisa berdealing dengan earth sign, air sign, or water sign. Ya, mencoba untuk stabilkan perasaan, tapi ternyata nggak mampu juga ya. Pada akhirnya dia stalking kamu, pada akhirnya dia memendam perasaannya ke kamu, ya. Ditambah dia ngelihat kamu sudah banyak berubah pastinya ya. Ini yang membuat dia terluka, dan selama no contact juga dia menjadi mengalami banyak kebingungan dengan dramanya dia sendiri, dan dia juga menerima kabar buruk, bahkan juga menerima ilusi, kehidupan ilusi ya, yaitu hayalan, dan menerima kebohongan, bahkan juga tentang ilmu hitam, pelet ya dari orang ketiganya. Ini membawa efek sih ya. Awalnya sih membawa efeknya positif ya, peletnya gitu ya. Tapi pada akhirnya menjadi negatif ya, karena ya itu dia energi negatifnya ini loh dari sihirnya, itu mengakibatkan dia menjadi egois, tidak banyak bersyukur ya. Dan situasinya dia selama no contact dia coba untuk bisa membuka lembaran baru. Sebenarnya dia coba untuk lakukan segala cara untuk bisa sukses kembali. Dia juga coba untuk bisa berdamai, memberikan tempat pada dirinya dia sendiri, ya, ingin sukseskan lagi jiwa maskulinnya, terutama tentang pekerjaannya, tentang jabatannya gitu ya. Dan dia percaya kalau dia bisa sukses lagi dengan kekuatan dia sendiri secara fisik ataupun secara logika, bukan secara empati. Tapi ternyata di dalam perjalanan hidupnya selama no contact dengan kamu, dia mengalami banyak perubahan ya. Apa yang dia cari pada akhirnya ini menggantung, dan gak ada kejelasan gitu ya. Dan dia stalking kamu banget ini ya, mentok banget, gak bisa ngelepasin. Dia makin cinta sama kamu, tapi dia gak bisa berbuat apa-apa. Salah satunya karena keuangan ya, keadaannya dia. Kita lihat dengan clarify-nya. Kita lihat dengan energinya dia. The Fool. Dia selama no contact tuh dia gak bebasin diri, mencari cinta sana sini ya, mencari cinta sana sini. Salah satunya karena kalian long distance ya, sehingga dia merasa bebas, gak ada yang merhatikan. Dia lupa Tuhan, atau pura-pura lupa, ego ya. Dia nekat ya memberikan perhatian dengan siapapun, karena dia merasa nggak ada yang lihat ini kok, nggak ada yang merhatiin, nggak ada dia juga kok, dia pikir. Tapi ternyata Tuhan memerhatikan. Pada akhirnya setelah kalian ending no communication, baru dia merasakan suatu kehampaan, suatu perubahan, satu perbedaan ya, sakit hati, terluka, terperangkap dalam kebebasan. Dan mau gak mau ya dia harus mengalami banyak kesia-siaan ya. Aku mau masang gaharu dulu ya guys. Korek apinya gak ada lagi, lupa.
Udah, nanti aja kita lihat lagi The Hangman. Tuh ya, the Ten of Wands, the Magician, the Tower, the Temperance. Kenapa dia mengalami kehancuran? Karena dia coba untuk bisa membawa seluruh permainannya itu sesuai keinginan hasratnya dia. Abang Apil. Allahu Akbar, Bang. Ya, maminya lagi kerja, sayang. Endut. Ya. Jadi segala permainannya dia tuh berantakan. Apapun yang dia inginkan, yang dia harapkan, semuanya berantakan. Kenapa? Karena dia Allahu Akbar. Abang, anak gue lagi manja. Duduk situ dah. Ya, jadi dia coba untuk berdamai nih, ya, dengan mendengar atau melihat kesuksesannya kamu. Ya, dia melihat kamu sudah mulai move on banget sih. Ya, kamu benar-benar berkomitmen untuk menyembuhkan diri. Sebagian dari kalian nih yang no contact dari dia ya, akan menerima tawaran cinta, dan ini membawa suatu kemenangan buat kamu, kesuksesan juga dalam karir. Sedangkan dia mengalami kehancuran no contact sekarang. Oke? Dan aku ngeliatnya di sini memang dia akan mengalami kehancuran dan kehidupan yang menggantung. Jadi tidak ada kesuksesan dari apapun yang dia cari. Tidak ada endingnya yang bahagia. Kenapa? Karena aku lihat di sini dia selalu banyak trik permainan, ya, sesuai dengan hasratnya dia sendiri. Kita lihat tentang The Emperor-nya ya. Seven of Cups, Nine of Cups, terlalu banyak menghayal. The King of Cups, Water Sign, the Queen of Cups, and Taurus ya. The Emperor, Queen of Cups, the King of Pentacles, Aku ngeliatnya memang dia lagi mengalami kebangkrutan ya, atau masalah dengan kerjaan, tapi dia coba untuk terlihat baik-baik saja. Dan aku ngeliatnya di sini memang dia coba untuk terlihat cool, padahal dia bingung dengan cita-citanya dia sendiri, bingung dengan harapannya, bingung keinginannya, karena terlalu banyak target dan ilusi dalam hidup dia, ya, terlalu banyak pilihan sehingga bingung, makanya masa depannya menjadi menggantung, ya, selalu punya pilihan banyak. Oh, kalau nggak jadi sama si A, si ini gitu. Jadi dia tidak untuk menyembuhkan diri dulu secara sendiri gitu. Ya, kita lihat
selama no contact dari kamu. Goddess healing feminine energy. Ya, dia butuh energi feminim yang bisa membantu dia agar bisa meraih kesuksesannya lagi. Ya. One angel's evening, the perfect night. Gini guys, dia selalu mencari penyembuhan dengan energi feminim itu dengan cara malam hari. Bisa saja dia pergi kemana terus berkencan gitu ya, kenalan gitu dengan energi feminim. Itu dia lakukan terus. Bisa jadi juga dia melakukan meditasi untuk bisa connection dengan energi feminim siapapun ya. Karena dia selalu banyak pilihan, selalu banyak menghayal, selalu banyak target ya, cadangan lah gitu. Dan ya, dengan siapapun dia cari the elements, dengan siapapun. Jadi elemennya itu ya semua ya, the elements of fire, air, earth, and water combine to create a powerful protective boundaries, spiritual, mental, and physical and emotional. Jadi memang dia mencari penyembuhannya itu ya dengan cara di malam hari ya, bisa dengan seksualitas ataupun dia dengan meditation ya, telepati untuk terkoneksi dengan energi feminim siapapun ya. Dia masih stalking kamu ya, banget kita lihat dia masih stalking kamu banget ini. Dia nggak bisa ngelepasin bayangan cintanya sama kamu, terlalu banyak memori indah sebenarnya. Dan dia juga mengakui kalau hubungan dengan kamu tuh sebenarnya connection banget, tapi dia memanipulasi. Kita lihat ya dengan Seven of Swords-nya. Seven guys, the Knight of Swords. See, karena dia merasa mampu stabilkan lagi ya, dan dia orangnya paling gak bisa belajar sabar, selalu tergesa-gesa, selalu ingin buru-buru, selalu ingin cepat selesai, selalu ingin jalan instan ya. Pada akhirnya dengan siapapun dia ketemu dengan orang baru nih, kalau dia tidak menyembuhkan dirinya, ini akan menjadi karma buruk buat dia ya, dan dia stuck dalam kehidupan karma ya, karma negatif buruk. Dan aku ngelihat ya, dia selalu membuka lembaran baru dengan trust issue yang sama ya, selalu banyak pertengkaran, selalu banyak kecemburuan, keserakahan, bahkan juga ilmu hitam, pelet, guna-guna. Kita lihat dia orangnya kan nggak mudah melepaskan ya, kalau sudah merasa nyaman sesuatu gitu buat dia. Nyamannya buat dia aja, nggak buat kalian juga gitu, nggak buat yang lainnya. Nyamannya buat dia aja. Nyamannya buat dunianya dia aja. Tuh ya. Jadi ini orang selalu mencari keberuntungan dari kehidupan orang lain. Dan aku ngeliatnya memang dari energinya, ini adalah suatu endingnya
kebahagiaannya dia, ya, atau dia masih menggenggam perasaannya ke kamu, tapi dia membuka lembaran baru, ya, untuk mencapai kebahagiaannya dia pribadi. Ini orang gak bisa sabaran ya dalam mencari kesuksesan. Selalu ingin jalan yang cepat, ya, mencari jalan pintas. Salah satunya dengan egonya dia. Dan dia terbunuh sendiri ya pada akhirnya. Dengan harapan doanya dia, cara doanya dia juga salah, ngebunuh dia. Kenapa ya? Karena dia orangnya tidak banyak yang bersyukur dengan yang dia miliki gitu ya. So, aku harap ini bisa resonate dan membantu kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comments, and share. And skip iklan channel aku Lucky Tarot MS. Untuk yang mau personal reading ataupun yang mau membeli barang, silahkan kontak ke email aku atau bisa kontak ke admin Lucky Tarot MS untuk cek mahar dan listnya. Thank you so much for anybody. Please take care of you guys. Salam perdamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.